إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Baik para pemirsa rahimakumullah, kemarin kita telah membahas sekitar 7 poin adab murid terhadap guru. Ya, poin yang terakhir adalah yang ketujuh, seorang murid ya tidak dibenarkan, artinya melanggar adab, melanggar aturan jika duduk di kursi atau di sejadah atau tempat duduk khusus para masyayikh, para muqaddam. Termasuk juga tidak boleh memakai barang-barang pribadi milik gurunya. Kemudian berikutnya yang hari ini adalah yang nomor 8, yaitu para murid, para ikhwan fuqara tijani tidak dibenarkan meremehkan perintah muqaddamnya. Jadi secara khusus kita langsung aja. Jadi kita tidak dibenarkan meremehkan perintah muqaddam. Apalagi yang lebih tinggi dari muqaddam seperti para syurafa, ya, para cucu Sayyidi Syekh yang secara keilmuan khususnya ya mempunyai martabat khusus dalam thariqah dari segi keilmuan, sehingga dari mereka ada yang memberikan fatwa-fatwa yang berkenaan dengan thariqah yang terjadi saat ini dan belum terjadi sebelumnya. Kalau sudah sebelumnya terjadi dan sudah ada bahasannya, maka dia akan dikembalikan ke pembahasan sebelumnya tadi. Tapi kan namanya kondisi, setiap zaman ada perubahan, maka jika ada masalah yang belum sempat terbahas pada periode-periode yang dulu, maka yang sekarang lah yang akan membahasnya. Nah, kemudian dari problema-problema tersebut ya ada perintah dan larangan dari para syurafa maupun para kibar masyayikh dan para muqaddam yang ada, di mana seorang ikhwan ya tidak dibenarkan jika meremehkan fatwa tersebut. Dan juga contoh meremehkan itu dibanding-bandingkan dengan fatwa dari luar Tijani. Jadi ini jangan, ya contohnya ini mohon maaf sekedar contoh. Ya, ada ikhwan Tijani mendengar ya dari para syurafa dan dilanjutkan oleh para masyayikh dari para juga para muqaddam ya tentang penjelasan bahwa Sayyidi Syekh ya, mengharamkan rokok contohnya. Ya, jadi Sayyidi Syekh yang menyatakan begitu. Kemudian ada baik muqaddam maupun ikhwan, apalagi ikhwan, kemudian menentang. Jadi fatwa Syekh ini mohon diperhatikan dan ya ini hati-hati kita. Ditakutkan ya. Ditakutkan kalau menentang Sayyidi Syekh ada syarat dalam thariqah, yaitu syarat nomor 9, adamul intiqad. Tidak boleh melanggar, tidak boleh melawan. Dan syarat nomor 8 itu ada syarat al-i'tiqad, yakin. Anna Syekh radhiyallahu an al-qutbul maktum. Yakin dengan martabat Sayyidi Syekh sebagai qutbul maktum. Bagaimana martabat qutbul maktum? Qutbul maktum itu mutarjimun nabi, artinya qutbul maktum tidak berbicara kecuali yang disampaikan itu semata-mata menyampaikan pesan Nabi dari hadratil ghaib, ya dari alam barzakh, ya yang disampaikan oleh beliau ketika beliau di alam zahir. Kenapa? Ya sebagaimana kita yakini Sayyidi Syekh 24 jam tidak pernah putus yaqdahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terputus yaqdahnya di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Adapun aulia ya itu adalah petugas di bawahnya para nabi dan rasul ya. Al-Qutbul Maktum 24 jam mata batinnya tidak pernah terlepas dari hadrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tidak berbicara, tidak diem, tidak berbuat kecuali segala sesuatu yang mereka lakukan itu disetujui oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah melarangnya tidak akan melakukan. Sehingga kalau membandingkan pendapat Sayyidi Syekh ya dengan ulama yang yang fatwanya hasil bahsul masail. Bahsul masail itu hasil baca kitab. Kitabnya siapa? Ya, karena dalam ilmu fikih ada puncak itu madhab. Di bawah madhab ada fatwa, mujtahid fatwa atau mufti. Yang mana mufti itu terikat dengan pandangan-pandangan madhab. Walaupun kadang-kala ya fatwanya mufti ini sepertinya tidak sejalur dengan madhab bagi orang yang tidak tahu. Ya. Intinya para mufti itu berpendapat sesuai dengan pendapat pikirannya dia dengan istimbat hukum yang telah ditetapkan oleh para imam madhab. Kemudian dari para ifta ini, mufti-mufti ini, ya di bawahnya para ulama yang mengikuti. Sehingga ketika terjadi satu masalah, ya seperti di NU ada bahsul masail, membahas masalah-masalah. Ya. Kemudian kalau dalam bahsul masail, jelas. Kalau kita lihat kitab-kitab fikih, ya contohnya masalah rokok ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, ada yang memakruhkan. Kemudian kalau di NU memilih makruh. Jadi ini pilihan dari pendapat ulama-ulama yang dijamin keilmuannya itu ya lebih tinggi daripada yang mengambil pendapat tersebut. Ini pendapat hasil bahsul masail. Kemudian diambil dari pendapat hasil ijtihad. Ya ijtihad itu hasil berpikir keras dengan dalil-dalil yang ada. Sedangkan Qutbul Maktum tidak berijtihad. Qutbul Maktum itu berbicara melanjutkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sudah di alam barzah ya. Dan yang wali kutub tersebut, Qutbul Maktum masih hidup. Nah, hatinya nyambung terus dengan Nabi sehingga yang disampaikan oleh Al-Qutbul Maktum dikenal dengan mutarjimun Nabi, penyambung lidah Nabi atau yang jubir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dibanding-bandingkan dengan ulama madhab apalagi di bawahnya, ini tidak apple to apple. Hasil berpikir dengan hasil menerima langsung dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ikhwan Tijani ya. Kalau sudah mendengar dari Sayyidi Syekh ya. Kalau kita ingin diakui sebagai muridnya Sayyidi Syekh, maka orang tersebut akan sami'na wa ta'na. Ini kelas pertama. Andaikan belum bisa melaksanakan, tidak nentang. Karena menentang Sayyidi Syekh bisa berakibat fatal, yaitu putusnya hubungan antara kita dengan Syekh radhiyallahu anhu. Ditakutkan kalau ditentang, kalau ada ikhwan atau muqaddam yang menentang Sayyidi Syekh tidak ridho. Kemudian yaitu lebih parahnya lagi Rasulullah yang tidak ridho. Maka diputuslah madad. Itu yang yang paling berbahaya. Oleh karena itu, ketika kita mendengar itu fatwanya Syekh, maka
Kalau mampu langsung kita lakukan. Kalau tidak mampu jangan komen. Diam saja dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemampuan. Dan jangan nyinyir, karena banyak ikhwan yang nyinyir. Kalau mendengar ya anjuran-anjuran yang tidak sesuai dengan nafsunya. Ya termasuk dengan masalah ziarah yang sudah jelas. Ya, jadi kalau orang ziarah yang mecat itu Kanjeng Nabi, ini masih banyak nyinyir-nyinyir di luar dan lain sebagainya. Lah ini minimal kita kurang nilainya karena adab kurang kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Jadi ini adab kita kepada Sayyidi Syekh, kepada para guru, termasuk para khalifah dan juga para surafa, termasuk dengan para muqaddam, jika menyampaikan fatwanya Syekh apa adanya, tidak dicampur dengan pendapat pribadinya, ya itu tadi kita harus memperhatikan afdolnya sami'na wa ata'na. Kalau belum bisa melaksanakan, minimal sami'na, ya kita mendengar dan kita no comment, sukut. Ya, tidak berbicara, tidak menentang. Itu. Ya kalau tidak melaksanakan tapi menentang, ini bahaya. Ya seperti itu yang syarat adab ke-8. Tidak boleh meremehkan perintah-perintah dari para guru, wabil khusus yang berasal langsung dari Sayyidi Syekh berkenaan dengan syarat-syarat dan adab dalam thariqah.